got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizka Serinda. Saya dari PSIK 3A dan saya akan menjelaskan pengertian ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, ADHD adalah gangguan perkembangan dalam meningkatkan aktivitas anak-anak hingga dalam menyebabkan aktivitas anak-anak yang tidak lazim dan cenderung berlebihan. Hal ini ditandai dengan berbagai keluhan perasaan gelisah, tidak bisa diam, tidak bisa duduk dengan tenang, dan selalu meninggalkan keadaan yang tetap seperti duduk atau sedang berdiri. Beberapa kriteria yang lain sering digunakan adalah suka meletup-letup, aktivitas berlebihan, dan suka membuat keributan. Adapun beberapa faktor penyebab ADHD, yaitu faktor lingkungan atau psikososial, konflik keluarga, sosial ekonomi keluarga yang tidak memadai, jumlah keluarga yang terlalu besar, orang tua terkena kasus kriminal, orang tua dengan gangguan jiwa atau psikopat, anak yang diasuh di penitipan anak, riwayat kehamilan dengan eklamsia, pendarahan antepartum, fetal distress, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, dan ibu merokok saat hamil dan alkohol. Selanjutnya ada faktor genetik, yaitu terdapat mutasi gen pengkode neurotransmitter dan reseptor dopamin D2 dan D4 pada kromosom 11P. Teori faktor genetik, beberapa penelitian dilakukan bahwa pada keluarga penderita selalu disertai dengan penyakit yang sama. Setidaknya satu orang dalam keluarga dekat, orang tua dan saudara penderita ADHD memiliki resiko hingga 2-8 kali terdapat gangguan ADHD. Yang ketiga ada gangguan otak dan metabolisme, yaitu trauma lahir atau hipoksia yang berdampak injuri pada lobus frontalis di otak dan pengurangan volume cerebrum. Lalu selanjutnya ada gejala utama ADHD. Nah, gejala utama ADHD ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada inattensi atau kurangnya kemampuan untuk memusatkan perhatian, seperti jarang menyelesaikan perintah sampai tuntas, mainan sering tertinggal, sering membuat kesalahan, mudah beralih perhatian terutama oleh rangsangan suara. Yang kedua ada hiperaktif, yaitu perilaku yang tidak bisa diam seperti banyak bicara, tidak bisa tenang atau diam, mempunyai kebutuhan untuk selalu bergerak, sering membuat gaduh suasana, selalu memegang apa yang dilihat, sulit untuk duduk diam, lebih gelisah dan impulsif dibandingkan dengan mereka yang seusianya. Lalu selanjutnya ada impulsif atau kesulitan untuk menunda respon atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak sabar, seperti sering mengambil mainan teman dengan paksa, tidak sabaran, reaktif, sering bertindak tanpa dipikir dahulu, dan gejala-gejala yang lainnya. Yang keempat, sikap menentang seperti sering melanggar peraturan, bermasalah dengan orang-orang yang memiliki otoritas, dan lebih mudah merasa terganggu, mudah marah dibandingkan dengan mereka yang seusianya. Yang kelima ada cemas, seperti banyak mengalami rasa khawatir dan takut, cenderung emosional, sangat sensitif terhadap kritikan, mengalami kecemasan pada situasi yang baru atau yang tidak familiar, dan terlihat sangat pemalu dan menarik diri. Lalu yang keenam ada problem sosial, seperti hanya memiliki sedikit teman, contohnya hanya keluarga terdekat atau teman 1 atau 2 teman. Yang kedua ada sering memiliki rasa rendah diri dan tidak percaya diri. Lalu selanjutnya ada tata laksana ADHD. Nah, tata laksana ADHD ini yaitu terapi yang diberikan untuk pasien ADHD harus dilaksanakan secara menyeluruh.
dimulai dari edukasi dengan keluarga, terapi perilaku, hingga penata laksanaan dengan obat-obatan farmasi. Beberapa terapi yang dapat diberikan adalah terapi obat-obatan, terapi penunjang terhadap impuls hiperaktif dan tidak terkendali, biasanya digunakan antidepresan. Yang kedua ada terapi behavior. Terapi behavior atau terapi kognitif behavior untuk membantu anak-anak dengan ADHD untuk beradaptasi skill dan memperbaiki kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, segitu yang dapat saya sampaikan, apa itu tentang ADHD, apa itu ADHD, dan gejala-gejala ADHD. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.